Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa, selamat belajar. Bertemu lagi dengan saya Zaini Mutakin Akif di akun ZMR Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subscribe, like, and comment terlebih dahulu agar selalu bersemangat membuat video pelajaran untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Materi kelas 5 tema 3 subtema 3. Namun sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kalian berdoa, persiapkan atau buka buku tematiknya tema 3 subtema 3 tentang muatan pelajaran IPS materi keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Simak dan perhatikan penjelasan video berikut ini. Keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya masih ada kaitannya dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembangunan sosial budaya di Indonesia. Tahukah kalian tentang pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Sudahkah kalian mendukung pembangunan sosial budaya selama ini? Kita harus mendukung pembangunan sosial budaya selama ini dengan membeli produk hasil karya budaya daerah-daerah di Indonesia, atau sama artinya dengan membeli produk dalam negeri. Cintai produk dalam negeri. Ini adalah salah satu contoh pembangunan sosial budaya yang kita dukung. Dengan membeli produk dalam negeri, kita ikut membantu mensejahterakan warga serta usaha kecil di dalam negeri. Keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, dan keseniannya masing-masing. Contoh manfaat keragaman sosial budaya Indonesia: menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai identitas bangsa di mata internasional, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga, sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional, sebagai sumber pengetahuan dunia. Nah, keragaman yang ada ini sebaiknya bukan menjadi pemecah belah persatuan, melainkan menjadi modal dan pembangunan nasional Indonesia. Keragaman di Indonesia tidak menghalangi terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama ini diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Cita-cita pembangunan nasional tersebut adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera.
Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung untuk melihat keberagaman sosial budaya di Indonesia merupakan satu contoh bahwa keragaman yang kita miliki dapat menjadi modal pembangunan bangsa. Berikut adalah jenis-jenis keragaman sosial budaya. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Kita tahu Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Ya, ada suku Jawa dari Pulau Jawa, Batak dan Nias, Sumatera Utara, Sunda, Jawa Barat, Betawi, DKI atau daerah khusus ibu kota, Madura dan Tengger berasal dari Jawa Timur, Dayak dari Kalimantan, Bugis dan Toraja, Sulawesi Selatan. Selain itu juga Indonesia memiliki keragaman bahasa yang bermacam-macam. Antara lain bahasa Aceh dari Aceh, kemudian bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda umumnya digunakan warga atau masyarakat Banten dan Jawa Barat. Betawi digunakan oleh masyarakat daerah khusus ibu kota Minangkabau dari Sumatera Barat, dan bahasa Jawa yang lazim atau umum digunakan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk keragaman suku bangsa dan keragaman bahasa lainnya bisa kalian cari tahu di referensi atau sumber yang lainnya. Berikutnya adalah keragaman rumah adat. Kita tahu Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Setiap provinsi memiliki rumah adatnya masing-masing. Berikut saya sampaikan keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Pertama, ada rumah balon dari Sumatera Utara, rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah lamin dari Kalimantan Timur, rumah honai dari Papua, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kemudian rumah joglo dari Jawa Tengah. Tentunya masih banyak rumah yang lainnya. Kalian bisa cari tahu sendiri melalui referensi atau buku yang lainnya atau dari internet. Berikutnya adalah keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional yang ada di Indonesia juga sangat banyak. Salah satunya adalah blangkon dan beskap yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian ada baju surjan dan blangkon. Ini lazim digunakan oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada baju teluk, belangan, dan daster dari Riau, serta ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. Untuk baju adat atau pakaian tradisional yang lainnya bisa kalian cari tahu sendiri melalui referensi buku atau media belajar yang lainnya. Yang kelima ada senjata tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki senjata tradisional masing-masing. Ada rencong dari Aceh, keris dari Jawa, Mandau, Kalimantan, badik, Betawi, celurit, Madura, trisula, Sumatera Selatan, kujang, Jawa Barat, dan daerah lain yang tidak bisa atau bisa kalian cari tahu lebih dalam melalui referensi yang lainnya mengenai senjata tradisional. Berikutnya adalah keragaman makanan khas. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas atau ciri khas masing-masing. Ada makanan dengan rasa manis, ada yang asin, ada yang sedang, dan lainnya. Setiap daerah memiliki ciri khas, baik rasa atau rempah-rempah yang berbeda sebagai bahan bumbunya. Karena kita tahu Indonesia memiliki banyak rempah-rempah. Yang pertama ada gudeg, berasal dari Yogyakarta. Kemudian rendang dari Padang, pempek dari Palembang, rujak cingur dari Surabaya,
ayam betutu Bali, papeda Maluku dan Papua, tahu aci dan olos dari Tegal. Tentunya setiap daerah memiliki makanan khasnya masing-masing. Untuk itu kalian cari tahu lebih dalam mengenai makanan khas dari setiap daerah yang ada di Indonesia, bisa melalui internet atau buku referensi yang lainnya. Berikutnya adalah manfaat keragaman sosial budaya. Manfaat keragaman sosial budaya antara lain: 1. Menarik minat wisatawan asing dalam negeri untuk berkunjung ke Indonesia. 2. Mempererat kesatuan dan persatuan bangsa. 3. Memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. 4. Menjadi kekayaan budaya bangsa. 5. Menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan nusantara. Ya, ini adalah manfaat keragaman sosial budaya. Demikian saja penjelasan mengenai pembangunan sosial budaya di Indonesia. Setelah kalian melihat dan mempelajari video tersebut, ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk nantinya kalian kirim melalui WhatsApp jawabannya. 1. Tuliskan jenis keragaman sosial budaya di Indonesia. 2. Tuliskan 5 baju adat yang ada dalam penjelasan video. 3. Tuliskan 5 bahasa yang ada di Indonesia. 4. Tuliskan 5 senjata tradisional dari daerah yang kamu ketahui. 5. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti ... Ini saja tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 5 soal. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah dengan memakai masker dan rajin mencuci tangan. Dari saya cukup sampai di sini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.